Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat Eko Jube. Senang sekali dalam kesempatan ini kami akan menghadirkan podcast perbincangan seputar pengalaman horor yang dialami para narasumber kami. Gimana lagi kalau bukan di podcast 5 menit bikin jantung berdecit. Sahabat Eko Jube, manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang memiliki kelebihan sejak lahir, yaitu anak yang bisa melihat dan merasakan adanya makhluk astral di sekitarnya. Atau disebut dengan anak indigo. Anak indigo ya, bukan indi. Oke, sahabat Eko Jube, tanpa harus menunggu lama lagi, mari kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Mas Iko, sang anak indigo. Mari kita sambut, beri tepuk tangan. Malam. Kayaknya kemarin pengantar aja. Bukan. Itu bapak saya. Itu bapak saya. Oh, iya. Ya, Mas Iko ya Allah. Saya tuh. Iya, saya bisa merasakan Mas Iko ini dari perutnya yang Ibu, saya merasakan. apa? Apa? Aduh, serius. Ada apa ini? Ada apa? Merinding saya, Bu. Hah? Kenapa mau berak? Iya. Berak. Ya, kita cuma bincang-bincang gitu ya, Mas Iko ya. Ya, nah, sekarang saya mau nanya nih Mas Iko. Banyak orang yang bertanya tuh, indigo itu apa sih Mas Iko? Bisa dijelaskan? Oh, kalau indigo itu wifi bukan, Bu ya? Itu indigo. Oh, itu indigo. Jadi indigo itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu sejak lahir. Jadi sejak lahir itu saya sudah diberikan kelebihan untuk merasakan adanya makhluk astral dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oh gitu. Jadi Mas Iko bisa nggak ngeliatin di sebelah kanan kiri saya ada apa ya? Kayaknya ibu ini diikutin buto ijo. Bisa aja Mas Iko ini. Ibu sering mual? Enggak. Salah berarti saya. Ibu sering minum apa? air putih. Ya semua orang butuh minum air Bagus putih. biar nggak dehidrasi itu. Ibu suka makan bakso? Kok tahu sih mau beliin saya? Bukan, saya tukang bakso ya. Ternyata Jangan bercanda terus, Bu. Ini Mas podcast Iko ini. bayarannya mahal loh. Ya sudah. Terus sejak kapan Mas Iko bisa merasakan makhluk astral yang ada di sekitar kita ini? Kalau saya dibilang merasakan itu sejak kelas saya SD. SD. SD di bangku SD itu saya sudah bisa merasakan dan melihat. Saya kira sejak bayi. Bayi Oh. belum bisa, Bu. Bayi kan masih ditutup. Ditutup apanya? Matanya. Oh iya. Gitu loh. Jadi di bangku SD saya jadi- sudah bisa merasakan dan melihat adanya makhluk astral di sekitar. Oh begitu. Nah sekarang ini ya saya mau tanya nih, Mas Iko punya nggak cerita pengalaman yang paling menyeramkan saat Mas Iko diminta tolong untuk merasakan adanya makhluk astral di rumah gitu, di rumah siapa pokoknya klien Mas Iko atau orang-orang yang minta tolong sama Mas Iko gitu? Ya, jadi Segini ya, saya kan orang biasa. kejadian ini itu ada di tahun 2019. Ya. 2019 tapi tepatnya hari tanggalnya saya lupa. Itu ada sepasang suami istri bernama Pak Slamet dan Ibu Tuti. Nah, kalau Pak Slamet ini perawakannya badannya kurus, tinggi, kumisnya tebal, hidup lagi. Dan istrinya itu Ibu Tuti berbadan besar. Jadi nggak seimbang gitu. Kayak angka 10 lah ya. Iya, betul lah. Gitu. Sama kita tangga saya sebelah. Ya, Bu, seperti itu. Jadi mereka mendatangi rumah saya, mereka menceritakan apa yang mereka alami sejak 3 tahun terakhir. Jadi mereka merasakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Kenapa itu penyebabnya? Ya belum, Bu. Jadi mereka menjelaskan dulu apa yang mereka rasakan. Terus mereka sering cekcok. Suaminya sering kehilangan uang. Terus makanan sering habis di rumah. Kayak saya itu. Nah, terus pokoknya ada tidak keharmonisan lah. Jadi nah, singkat cerita besok harinya saya ke rumah ya, saya mendatangi kediaman mereka. Jadi iya. saya datang, saya ketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di depan gerbang itu saya sudah merasakan aura negatifnya terlalu besar di situ. Jadi kalau merasakan aura negatif itu seperti apa? Ya seperti ibu mules gitu. Jadi merinding ya? Nah, saya jemput-jemput. Jadi saya merinding tuh, sekujur tubuh saya merinding. Saya ketok, saya beranikan aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Iko sendirian? Sendirian. Wih, hebat. Ya, saya di dunia ini di hati saya ada Allah Subhanahu wa Wih, hebat. Jadi kapan terakhir sholat Mas Iko? yang ditanya itu rahasia. Rahasia ilahi. Ya sudah lanjut. Jadi saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Dijawab dengan istri Pak Slamet. Ya Bu Tuti lah ya. Bu Tuti. Jadi saya masuk, saya duduk, saya udah merasakan
Begitu besar aura negatifnya itu. Di butut itu. Bukan, Oh. ada di sebuah ruangan. Oh, di kamar. pikir saya karena badan bututnya besar jadi Nah, aura negatifnya juga besar gitu. Jadi saya coba terbang di Aduh, sana. saya batuk. Saya coba lihat sekitaran. Nah, Kayak gini ya Mas Iko. Ya. Biasanya begini Mas Iko. bukan itu. Oh, Gini gitu. Pakai senter. saya. Bukan. Oh, tangan. Begini merasakan. Oh, begini. begini. Nah, Oke, ibarat nah. ini apa sih? Alat deteksi, Ya. ya kan? Nah, lalu saya tidak bisa menjelaskan ini kepada istrinya Pak Selamat. Bu Tuti itu. Hmm. Jadi ini hanya bisa saya jelaskan kepada suaminya Hmm. karena ini mencakup nanti ketidakharmonisan mereka. Oh, begitu. Jadi ketika sesudah saya terawang di sana, Mm-mm. keesokan harinya saya hubungi Pak Slamet, Pak, Bapak bisa bertemu saya di rumah? Bisa. Mm-mm. Nah, Pak Slamet datang sendirian, dia nggak berdua dengan istrinya. Jadi saya jelaskan kepada Pak Slamet, begini Pak, jadi di rumah Bapak itu ada sosok besar, Ya. rakus, Hmm. terus apa? Menakutkan ya pokoknya. Pokoknya. Ya, terus dia bilang, Mas, gimana cara menghilangkannya? Ya saya belum bisa menjawab Pak, gimana cara menghilangkan makhluk itu dari kediaman Bapak ya. Tapi saya mau tanya dulu gitu sama Bapak. Jadi makhluk ini itu benar-benar membuat Bapak tidak nyaman di rumah. Mm. Nah, dia bilang, gimana Mas cara ini? Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya saya nggak mau memberitahu gimana caranya. Dia bilang. Tapi dia memaksa terus. Gimana mas? Ya dengan berat hati saya harus ungkapkan itu ya karena demi kenyamanan dia juga ya. Jadi begini Pak, ini makhluk benar-benar besar, rakus makanan, rakus uang, segala-gala ya. Segala-gala Pak. Di sini bikin Bapak cekcok. Oh sama itu. Ya, iya. Nah dari situ saya bilang ke Pak ini, benar Bapak mau menghilangkan makhluk ini dari rumah, benar. Apa syaratnya Mas? Apa syaratnya? Tidak ada syarat Pak. Lalu apa? Ceraikan Pak. Kok bisa? Kenapa? Sebab makhluk itu istrinya. Mas Iko, ini salah Mas Iko. Mas Iko kan indigo, kenapa? Nah, itu Mbak. Jadi, saya semenjak kejadian ini, saya dipecat dari persatuan. Wah, rupa-rupanya. Indigo Mas Indonesia. Iko ini penipu. Bukan penipu Mbak, tepatnya Mbak. Apa? Apa ya? Yang tepat ya. Saya ini kan mengundang anak indigo. Oh. Iya, bukan Mas Iko yang saya maksud. Jadi, salah undang nih Mbak. Ya salah lah, balikin lagi honor saya. Waduh. Honornya balik. Rupanya saya ditipu. Jadi saya mohon maaf sahabat Eko Jube, kali ini saya salah mengundang orang. Aduh, yang pastinya kalian harus menonton ya, tetap menonton podcast ini. Jangan lupa di like, comment, and share, bagikan ke seluruh teman-teman kalian di channel YouTube Eko Jube dan Facebook Eko Jube. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.